Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, apa kabar kalian? Ibu harap kabar kalian sehat selalu ya, dalam lindungan Allah SWT. Dan ingat selalu dijaga kesehatannya, apalagi pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kesehatan nomor satu dan selalu dijaga. Oke, baik, pada pagi hari ini Ibu akan membahas materi tentang puasa. Kebetulan sekali nih, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan ini kita diwajibkan untuk puasa Ramadan, dan hukumnya wajib bagi yang balik dan bagi yang laki-laki bisa untuk berpuasa 1 bulan penuh karena tidak ada halangannya kan. Nah, pada pagi hari ini sebelum memasuki materi, setidaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga setelah berdoa tadi, materi yang akan Ibu sampaikan dapat mudah dipahami oleh kalian dan diserap dan bermanfaat bagi kalian. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan beberapa subbab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, beberapa subbab pada pagi hari ini yaitu yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian puasa beserta dalilnya. Yang kedua yaitu macam-macam puasa. Yang ketiga yaitu syarat dan rukun puasa. Dan yang keempat yaitu amalan sunnah puasa. Yang kelima yaitu hal-hal yang makruh dilakukan pada saat berpuasa. Dan yang terakhir yang keenam yaitu hal-hal yang dapat membatalkan pada saat berpuasa. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian puasa beserta dalilnya. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan kata siyam atau saum, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu? Nanti akan kita pelajari juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Materi yang kedua yaitu macam-macam puasa. Macam-macam puasa dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam. Apa saja sih itu? Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib atau fardu, yaitu puasa yang dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya, pertama, puasa Ramadan. Kedua, puasa nazar. Yang ketiga yaitu puasa kifarat. Puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan kalian pasti sudah mengetahuinya. Apa sih puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan adalah puasa contohnya pada bulan ini kita melaksanakan puasa pada 1 bulan penuh pada bulan ini. Dan puasa nazar. Nazar itu apa sih? Nazar itu segala sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, atau segala yang dijanjikan oleh seseorang. Jadi puasa nazar itu puasa yang dilakukan atas dasar janji atau contohnya jika
jika aku mendapat sesuatu, maka aku akan berpuasa. Nah, puasa ini dinamakan dengan puasa nazar karena didasari dengan janji. Jika aku mendapatkan sesuatu, maka aku akan berpuasa. Itu namanya janji. Dan janji harus dilaksanakan, tidak boleh diingkari. Maka dari itu puasa nazar hukumnya wajib dilaksanakan. Yang ketiga yaitu puasa kifarat. Kifarat itu apa sih? Kifarat itu denda atau tebusan. Nah, denda atau tebusan itu kan hukumnya wajib diberikan ya, dibayar. Maka dari itu puasa kifarat yaitu puasa yang wajib untuk dilakukan karena itu hukumnya denda, tebusan gitu kan. Macam-macam puasa yang kedua yaitu puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, dan masih banyak puasa sunnah yang lainnya yang dapat kalian laksanakan, dan itu akan mendapatkan dan kalian akan mendapatkan pahala dari melaksanakannya. Karena itu hukumnya sunnah, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, dan jika dilaksanakan kalian akan mendapat pahala. Macam-macam puasa yang ketiga yaitu puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Contoh puasa yang dilakukan pada hari Jumat dan puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Kenapa harus lebih baik ditinggalkan? Puasa pada hari Jumat itu puasa pada hari Jumat itu sudah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila puasa tersebut lebih baik ditinggalkan, dikerjakan juga tidak berdosa itu, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Nah, ada pertanyaan nih, misal kalau puasa sunnah awalannya pada hari Jumat bagaimana Bu? Nah, itu tidak apa-apa karena itu hukumnya puasa sunnah. Nah, puasa yang dilakukan pada hari Jumat ini yang dimaksudkan adalah apabila kalian berpuasa tidak didasarkan niat syukur-syukur untuk berpuasa saja dan dilaksanakan awalannya pada hari Jumat, itu lebih baik ditinggalkan. Tapi apabila dikerjakan juga tidak mendapat dosa dan tidak juga mendapat pahala. Nah, puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan sunnah hukumnya. Nah, yang keempat macam-macam puasa yaitu puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya nih, apa saja sih Bu contohnya itu puasa haram? Yang pertama yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri. Pada bulan ini seseorang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Apalagi pada hari raya Idul Fitri ini hukumnya ditingkatkan pada hukum haram. Apabila tidak ada makanan yang dapat dimakan gitu, kayak pagi-pagi kayak belum sempat sarapan, kalian bingung mau makan apa, setidaknya itu minum air putih dan tidak diniatkan untuk berpuasa gitu. Yang kedua yaitu hari raya Idul Adha. Itu juga sama pada hari raya Idul Fitri tadi, itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Karena di hari itu umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir, miskin, dan kerabat serta keluarga, agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban itu dan merayakan hari besar. Nah, ketiga yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Hijjah.
bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana bahagia merayakan hari raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada 3 hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat yaitu puasa hari Syak. Apa sih puasa hari Syak itu? Hari Syak adalah tanggal 30 Syakban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal bulan tidak terlihat. Sejak itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum, dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Yang terakhir yaitu puasa wanita haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan untuk mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa maka berdosa hukumnya. Maka dari itu nanti puasanya akan diganti pada setelah bulan Ramadan gitu. Dari sini apakah ada yang perlu dipertanyakan atau yang belum difahamkan nanti dapat dipertanyakan pada akhir sesi, oke? Materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun puasa. Syarat itu ada 2, syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib itu terdiri dari Islam, pasti dong. Setiap umat Islam pasti wajib untuk melaksanakan puasa. Balik, berakal sehat, mampu kuat melakukannya. Yang kelima, suci dari haid dan nifas khusus bagi kaum wanita. Yang keenam, menetap atau mukim. Syarat sah puasa yaitu pertama, Islam. Ini pastinya tetap. Yang kedua, mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Yang keempat yaitu berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Tadi hari-hari yang diharamkan sudah Ibu jelaskan, yaitu pada bulan hari raya Idul Fitri, contohnya hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, dan masih banyak hari yang diharamkan. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, kalian pasti tahu kan niat puasa. Niat puasa bagaimana sih? Mari kita baca bersama-sama yuk. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati fardalillahi ta'ala. Itu bagi niat puasa bulan Ramadan contohnya. Kalau niat puasa lainnya, kalau sunnah nanti ditambahkan sunnah, kalau fardu berarti fardu gitu. Materi yang keempat yaitu amalan sunnah puasa. Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita, dan kita akan mendapatkan pahala jika dilaksanakannya. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain yang pertama yaitu makan sahur. Nah, makan sahur ini hal yang sepele, tapi jika dilaksanakan dapat mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan juga tidak mendapat dosa. Makan sahur bertujuan kita kuat menjalankan ibadah puasa. Nah, jika tidak melaksanakan makan sahur, kalian akan lemes nanti siang hari. Nah, materi yang selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh ketika puasa. Ketika kita sedang berpuasa ada hal-hal makruh yang dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa, antara lain berkumur-kumur yang berlebihan. Kenapa itu makruh? Karena jika berkumur-kumur tersebut berlebihan, ditakutkan air tersebut ada yang masuk ke kerongkongan gitu, jadi akan membatalkan puasa. Yang kedua yaitu menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. Nah, disarankan kalian jika ingin menyikat gigi atau bersiwak itu pas sebelum adzan subuh, itu imsak gitu, kalian menyikat gigi itu masih tidak apa-apa.
Yang ketiga yaitu mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, itu makruh hukumnya, lebih baik ditinggalkan. Yang keempat yaitu memperbanyak tidur ketika berpuasa, itu hukumnya juga makruh ketika puasa, lebih baik ditinggalkan. Bisa diganti dengan melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat, lebih bermanfaat dari tidur. Yang selanjutnya yaitu berbekam atau disuntik. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Nah, di antara kalian pasti yang begini jarang ya. Apabila sudah mendengar adzan itu akan segera berbuka. Dan itu yang disunahkan, menyegerakan berbuka. Materi yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, saat kamu berpuasa berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain yaitu sebagai berikut. Ibu akan menjelaskannya hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kalian apabila tidak sengaja lupa itu tidak apa-apa. Tapi jika disengaja makan dengan keadaan yang sadar, 100% sadar, itu akan membatalkan puasa. Yang kedua yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Nah, karena keluar dari agama Islam itu tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Karena syarat dan rukun, syarat wajib untuk berpuasa adalah yang pertama yaitu Islam. Yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Apabila kalian muntah karena sakit, karena itu kan tidak sengaja, itu masih boleh. Kalau kalian muntah untuk disengaja, itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang keempat yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, itu juga tidak boleh dilakukan. Yang kelima yaitu keluar darah haid atau nifas bagi yang wanita. Nah, bagi yang wanita itu kalau sudah keluar darah haid atau nifas, kalau nifas kan setelah melahirkan, itu tidak boleh untuk berpuasa. Yang selanjutnya yaitu keluar air mani yang disengaja. Nah, selanjutnya yaitu merubah niat puasa. Yang terakhir yaitu hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Makanya syarat sah dan wajib berpuasa itu berakal sehat. Jika tidak berakal sehat, kalau gila, itu tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Nah, materi pada pagi hari ini sudah semua Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang dimengerti dan dipahami, dapat bertanya pada via grup, dan Ibu akan membagikan link untuk mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Untuk kehadiran, Ibu juga akan memberikan link pada via grup segera untuk mengisi dan untuk mengisi kehadiran pada pagi hari ini, bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu jaga kesehatan dan stay healthy, stay safe, dan stay home.